Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat mulia dari ilmu hanya bisa diungkapkan melalui pemikiran yang dilakukan oleh akal. Akal adalah sumber dan mata air pengetahuan serta pondasi dasar dari ilmu. Pengetahuan laksana buah dan ia tumbuh dari akal. Atau seperti cahaya matahari bagi penglihatan mata zahir yang terang benderang. Bagaimana kita tidak akan menghargai dan menghormati keberadaan akal kalau ia menjadi sebab bagi adanya keberuntungan serta kebahagiaan di alam dunia maupun di akhirat kelak? Adakah yang membedakan antara binatang dan manusia kecuali pada anugerah berupa akal? Bahkan binatang bertubuh besar yang mempunyai kekuatan lebih dahsyat ketimbang manusia sekalipun akan merasa takut ketika melihat manusia, karena mengetahui bahwa manusia dapat membuat perangkap dan jebakan dengan akal yang dimilikinya. Simak videonya hingga akhir agar kita tidak salah paham. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, kedudukan seorang syekh atas kaumnya seperti kedudukan Nabi terhadap para sahabatnya. Semua itu bukan lantaran kekayaan, keelokan tubuh atau kekuatan seorang syekh yang sangat besar, akan tetapi lebih karena pengalaman matang dalam olah akalnya. Karena itu pula ketika melihat wajah beliau yang agung, kalian dapat memahami mengapa orang jahil yang berperilaku seperti binatang dan berniat membunuh Rasulullah SAW gemetar dan merasakan takut yang sangat mencekam. Sebab pada wajah beliau tampak cahaya kenabian yang cemerlang, meskipun kemuliaan itu tersembunyi dalam jiwa maupun akalnya. Di sini seorang syekh ingin memperlihatkan kemuliaan akal menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kemuliaan akal disebutkan dengan istilah nur atau cahaya dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahayanya ibarat celah. Quran Surat An-Nur ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai ilmu yang dihasilkan dari akal sebagai ruh, wahyu atau hidup. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan demikianlah kami menurunkan kepadamu ruh dengan perintah kami. Al-Quran Surah Al-Shura ayat 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang yang sudah mati kemudian ia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 122. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan antara cahaya dan kegelapan, bahwa yang dia maksud adalah pengetahuan dan kejahilan, sebagaimana firman-Nya berikut ini. Dia, Allah, akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, wahai manusia, carilah pengetahuan dari Rabbmu, dan saling berwasiatlah kalian dengan penggunaan akal yang ada pada sisi kalian. Dengan ilmu, niscaya kalian akan mengetahui apa yang diperintahkan kepada kalian dan apa saja yang dilarang bagi kalian untuk tidak dilakukan. Ketahuilah bahwa orang yang disebut orang berakal adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah, walaupun wajahnya terlihat buruk, tubuhnya pendek, pangkatnya rendah, dan bentuknya tidak menarik sama sekali. Sedangkan orang yang jahil adalah siapa yang tidak tunduk kepada Allah, meskipun rupanya cantik atau tampan, tubuhnya tinggi, penampilannya menarik, dan bicaranya fasih. Siapa yang tidak patuh kepada Allah sungguh tidak lebih berakal dan cerdas daripada seekor kera atau seekor babi. Dan janganlah pernah kalian bergaul dengan mereka yang tertipu oleh penghormatan penduduk dunia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, organ tubuh manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah akalnya. Lalu Allah berfirman kepadanya, mendekatlah. Setelah akal mendekat, maka Allah berfirman kepadanya, mundurlah, dan akal pun mundur. Maka Allah berfirman,
Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia darimu. Karenamu, aku mengambil keputusan. Karenamu, aku memberi nikmat. Karenamu, aku memberi balasan pahala. Dan juga karenamu, aku menjatuhkan siksa. Pernah suatu hari, sekelompok orang memuji seseorang secara berlebihan di hadapan Nabi. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, bagaimana dengan akalnya? Mereka menjawab, kami memberitahu Anda setelah melihat kesungguhannya dalam melaksanakan salat dan amal perbuatan baik lainnya. Lalu mengapa Anda menanyakan perihal akalnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kejahilan seseorang yang bodoh lebih berbahaya daripada kezaliman seorang yang zalim. Sesungguhnya pada hari berbangkit nanti, seseorang akan diangkat ke tingkat yang dekat di sisi Allah karena telah memfungsikan akalnya dengan baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, manusia tidak mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dibandingkan akalnya. Akal akan menunjukkan jalan menuju petunjuk dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Tidak kuat agama dan tidak sempurna keimanan seseorang hingga sempurna pula akalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seseorang bisa mencapai derajat mendirikan salat sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang hanya karena menggunakan fungsi akalnya. Tidak sempurna akhlak seseorang hingga sempurna pula akalnya. Dan ketika telah sempurna akalnya, ia akan tunduk serta patuh kepada Allah dan bersikap ingkar kepada musuhnya, yaitu iblis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, setiap sesuatu memiliki tiang, dan tiang agama seorang mukmin adalah akalnya. Di sisi lain, ibadah seorang mukmin pun sebanding dengan akalnya. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa orang-orang yang salim di neraka kelak akan mengatakan, seandainya kami mau mendengarkan peringatan itu dahulu ketika kami berada di alam dunia, niscaya kami tidak akan pernah menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala seperti sekarang ini. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Suatu ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Tamim Al-Dari, kewenangan tertinggi apakah yang kalian miliki? Ia menjawab, akal. Umar berkata, engkau benar, sebab aku pernah bertanya kepada Rasulullah sama seperti yang aku tanyakan kepadamu, dan ternyata beliau menjawab seperti jawaban yang engkau berikan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan bersabda, aku pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, bagian manakah dari tubuh manusia yang paling mulia? Jibril pun menjawab, akalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, apa yang dimaksud dengan al-sudad? Malaikat Jibril menjawab, akal. Hakikat dari akal manusia ialah naluri yang ia gunakan untuk memahami berbagai bentuk pengetahuan yang bersifat empiris. Sementara fungsi dari akal manusia laksana cahaya yang dimasukkan ke dalam relung sanubarinya, yang dengan akal itu manusia siap untuk memahami segala sesuatu, dan eksistensi akal tentu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan naluri yang mengiringinya. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku bertanya tentang banyak hal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab, wahai manusia, setiap sesuatu yang diciptakan selalu dilengkapi dengan sarana maupun prasarana sebagai kendaraan yang bisa menyampaikannya kepada tujuan yang dikehendaki, dan sarana bagi manusia adalah akalnya. Mereka yang belajar tentang sesuatu dengan dalil dan bukti adalah yang terbaik akalnya di antara kalian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah berkata, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari peperangan Uhud, terdengar banyak orang berkata, si fulan lebih berani daripada si fulan, si fulan lebih menderita daripada penderitaan orang lain, hingga Nabi pun kemudian bersabda, kalian tidak mempunyai pengetahuan tentang orang-orang yang kalian sebutkan tadi. Lantas mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa demikian?
Rasulullah pun menjawab, setiap manusia akan memperoleh derajat kemuliaan sesuai dengan akal hasil pemberian Allah Azza wa Jalla. Kemenangan dan harapan mereka diraih sesuai dengan kualitas penggunaan akal mereka. Karena itu, mereka mencapai derajat yang berbeda-beda sesuai dengan kefungsian akal masing-masing. Pada hari berbangkit nanti, mereka akan mendapatkan derajat-derajat tersebut sesuai dengan niat dan derajat penggunaan akal mereka masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, para malaikat bersungguh-sungguh dan tekun dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal mereka, dan orang-orang beriman di antara Bani Adam bersungguh-sungguh serta tekun dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kadar akal mereka. Mereka yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang paling sempurna memanfaatkan fungsi akalnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dengan apakah manusia memperoleh kemuliaan di dunia ini?" Beliau menjawab, dengan akal. Kemudian Aisyah bertanya kembali, "Lalu dengan apakah manusia memperoleh kemuliaan di akhirat nanti?" Beliau pun menjawab, dengan akal pula. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya kembali, bukankah mereka memperoleh pahala berdasarkan amal perbuatan yang telah dilakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Aisyah, setiap manusia yang mengaku diri beriman akan beramal sesuai dengan kadar akal yang dimiliki, dan setelah amalan Bani Adam dilakukan berdasarkan pemfungsian akal mereka, maka mereka akan mendapatkan pahala sesuai dengan kualitas amal mereka masing-masing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang bergerak selalu mempunyai apa yang disebut sebagai alat penggerak, dan alat penggerak seorang mukmin adalah akalnya. Telah disediakan sarana bagi segala sesuatu yang berada di permukaan bumi ini, dan sarana yang disediakan bagi anak manusia adalah akalnya. Segala sesuatu yang didirikan akan selalu dilengkapi dengan tiang penyangga, dan tiang penyangga agama ini adalah akal. Setiap kaum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dan tujuan kaum ini adalah kesempurnaan akal. Setiap kaum mempunyai penyeru ke jalan kebaikan, dan penyeru kebaikan para ahli ibadah adalah akal mereka. Setiap saudagar mempunyai harta sebagai modal perniagaan mereka, dan modal bagi orang yang tekun adalah akalnya. Setiap keluarga memiliki rumah tinggal untuk menetap, dan pondasi rumah tinggal para siddiqin adalah akal mereka. Segala sesuatu mempunyai pondasi atau dasar, dan pondasi bagi usaha menggapai kepentingan akhirat adalah akal. Setiap orang yang memiliki warisan yang dapat dikenang serta diandalkan, dan warisan para siddiqin yang dapat diingat serta diandalkan adalah hasil dari akal mereka. Setiap perjalanan mempunyai tempat untuk bernaung, dan tempat untuk bernaung bagi seorang mukmin adalah akalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, orang yang paling memfungsikan akalnya di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa dan sangat berkhidmat kepada perintah maupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun ia tidak banyak mengerjakan amalan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, orang beriman yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk berbuat taat kepada perintahnya, suka menasihati hamba-hambanya, menyempurnakan pemfungsian akalnya, dan gemar menasihati dirinya sendiri. Dan siapa saja yang beramal baik sepanjang hidupnya akan meraih kemenangan serta keselamatan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, semoga saja kita semua dapat menggunakan akal kita masing-masing sesuai dengan keinginan dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.